video. So I got assignment from my English lecturer. It's called Mr. Nanda. Harus membuat video yang berdurasikan minimal 5 menit tentang cross culture understanding di salah satu negara yang Anda mau. So guys, did you know what is CCU or cross cultural understanding? It simply refers to the basic ability of people to recognize and know more of one country as situations that are open to misunderstanding due to the cultural difference. Or kita bisa dengar dari Google. Menurut Wikipedia, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. So I guess you guys already know which country I will choose. Jadi aku milih negara Cina atau China untuk assignment kali ini. So did you guys know bahasa yang digunakan di Cina adalah bahasa apa? Yuk, ya, otomatis itu Mandarin ya. Mereka rata-rata di sana itu memakai bahasa Mandarin untuk komunikasi sehari-hari. Sangat jarang ditemukan kalau di sana itu memakai bahasa Inggris. Karena bisa dibilang hampir 99% mereka rata-rata itu memakai bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari. Jadi kalau mau traveling ke China, jangan lupa untuk belajar bahasa Mandarin ya guys. Ni hao ma, ni jingtian hao ma. Itu artinya apa kabar. Untuk memperkenalkan diri kita bisa mengucapkan seperti ini. 我的名字叫 Sylvia， 我住在丹中济南。Hey Sylvia， 你今天好吗？嗨，我今天很好。Di Cina itu rata-rata mereka menggunakan e-money ataupun ataupun payment yang dilakukan menggunakan scan barcode rata-rata ya. Just 3 years ago, it was not unheard of for them to bring bundles of cash to make big purchases like a house or a car. Today, the majority are going cashless. Rata-rata sekarang di Cina itu mereka menerapkan pembayaran ataupun scan barcode sebagai pembayaran dalam suatu pembelian. Don't forget to learn about e-money ya guys, agar tidak kesulitan kalau kita mau jalan-jalan ke sana. Menggunakan e-money ini termasuk cara yang lumayan efektif ketika kita mau jalan-jalan ke sebuah negara. Kenapa lebih efektif? Karena selain meminimalisirkan pencopetan ataupun pencurian, kita pun tinggal membawa HP untuk pembayaran. Nah, kalau bicara soal di Cina, kita pasti sangat sering menemukan kata-kata Imlek, iya kan guys? Di sini aku mau bahas beberapa hal-hal yang unik yang bisa kita temuin di hari Imlek. Nah, yang pertama itu sebelum hari H-1 Imlek, biasa itu kita membersihkan rumah. Kenapa membersihkan rumah? Karena itu biasa di hari pertama Imlek, orang Chinese pantang banget untuk memegang sapu karena konon katanya dipercaya bisa mengusir ong ataupun harta-harta ataupun benda-benda baik yang bisa kita dapatkan saat Imlek itu. Nah, kalau kalian pernah Imlek kan ke rumah teman-teman kalian yang Chinese ataupun kalian mungkin pernah ke rumahku, di rumah orang Chinese pasti ada yang benda-benda yang berwarna merah. Kayak gini nih, misalnya contohnya ada lampion, ada tempel-tempelan, ada Caisenye. Nah, itu rata-rata pasti berwarna serba merah. Kenapa merah? Orang Chinese itu identik dengan merah kalau saat Imlek. Karena juga tak lupa kita sering menemukan barongsai ketika Imlek. Nah, dalam kepercayaan orang Cina, barongsai ataupun naga melambangkan kebahagiaan dan kesenangan. Mereka dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan serta salah satu cara untuk mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Nah, tak lupa juga dengan angpau.
perlu di highlight, yang boleh bagi angpau itu adalah orang yang sudah menikah dan memiliki rezeki ya guys, misalnya sudah kerja ataupun sudah berpenghasilan. Mapo tofu ini semacam tahu yang mereka nggak digoreng, tahunya ini di steam terus dicampurin berbagai giling, bubuk cabai, daun bawang, pasta kacang dan bumbu lainnya. Biasanya ini mapo tofu ini memiliki rasa yang gurih, pedas, lembut, serta manis, padan, dan yang pastinya ini lezat. Nah, makanan kedua ini yaitu lajeci ya. Lajeci ini artinya itu ayam pedas. Dengar dari namanya otomatis pasti sangat pedas. Jadi kalau untuk kalian yang doyan pedas, aku rasa cocok di lidah kalian. Di sini kita punya siomay. Tak lupa juga di Cina itu mereka punya wonton. Wonton ini biasa dibuat dari daging kencang ya guys. Dalamnya terus dikasih sayuran di dalam. Mirip-mirip siomay sih seharusnya. Cuman mungkin bedanya di kuah. Kalau mereka biasanya makan wonton itu pakai kecap. Kalau kita kan di sini pakai kuah kacang. Nah, kalian pasti tahu kalau tembok besar Cina ini merupakan salah satu ke-7 keajaiban yang ada di dunia. Tempat wisata China ini dibangun pada periode dinasti Ming, panjangnya sekitar 8.851 km. Tempat wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan kalau jika kita sudah mencapai puncak di atasnya. Selain tembok Cina, itu juga ada Forbidden City, Istana Potala, Tentara Tarakota, Gunung Huang, Lesan Giant Buddha. Nah, Lesan Giant Buddha merupakan sebuah situs berupa patung Buddha yang berukuran raksasa yang dipahat pada dinding tebing. I think that's all I can explain to you guys about CCU in China. I hope this video bisa membantu kalian untuk mengetahui lebih dalam budaya-budaya Cina ya.